Kenapa tertarik? Karena seperti yang kita rasakan semuanya ya, dari awal kan, eee, pasti kaget nih tadinya kegiatannya tuh penuh banget, misalnya yang sibuk kuliah mungkin, atau sibuk kerja, atau mungkin keduanya, kuliah sambil kerja. Nah, terus habis itu kita tiba-tiba terhenti semuanya karena si pandemi ini. Nah, sebenarnya, eee, ada banyak hal yang belum kita lakuin saat kita lagi sibuk-sibuknya itu, dan sebenarnya itu bisa kita lakuin saat ini. Oke, Tapi menarik kadang ya. tuh orang suka nggak sadar, ya kan? Menarik banget, bener ya. Jadi kita bisa memaksimalkan diri kita di era pandemi ini ya, yang mudah-mudahan segera berakhir ya pandemi ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita pengen tahu nih kira-kira materi dari Kak Ica mengenai self development ini seperti apa sih? Silakan Kak Ica. Oke. Halo semuanya, aduh ini rasanya aneh banget pertama kali ini aku ngomong tapi ke layar dan semuanya di-mute. Mungkin untuk memulai yang kita ini, aku mau minta tolong teman-teman buat isi sesuatu. Sebentar ya. Hmm, oke, aku kasih ke chat. Teman-teman bisa bantu isi di www.menti.com. Ini ngisinya sekarang berarti ya? Dan itu akan ada 2 pertanyaan. Gampang sih pertanyaannya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan terhadap diri kamu selama karantina? Apakah kamu makin peduli nih sama diri sendiri? Misalnya yang cowok tiba-tiba luluran mungkin, atau yang cewek tiba-tiba potong rambut gitu kan, ganti style, biar nggak bosen. Atau misalnya ngapain gitu, lebih peduli sama diri sendiri kah? Setelah semakin bodo amat sama diri sendiri, atau malah jadi ngerasa, aduh aku nggak enak banget nih sama ini, atau malah makin sayang sama diri sendiri, terserah tulisin aja di sana. Terus habis itu pertanyaan yang kedua, yang aku lakukan selama karantina tuh ngapain aja sih? Itu ya teman-teman ya. Cuma pertanyaan kok. Di situ teman-teman bisa ngasih beberapa kata, satu kalimat lah maksimal. Ini kan ada bersembilan, berarti dikurangin aku ada 8. Acih. Oh, hostnya dihitung juga. Dihitung dong, tes Oh, lipat gitu. ikutan itu kalau Oke, biar rame. sip, sip, sip. Aku sudah mengisi. Ditunggu ya teman-teman isiannya biar Kak Dulu ya. Ika tahu kira-kira jawabannya akan seperti apa. Iya nih, aku penasaran banget. Aku coba share ya. Bentar. Hmm, salah mencet mulu nih. Oke. Tuh, bosan dan rindu keluar. Baik, mulai ngerasa enjoy. Cie, ada yang enjoy nih di rumah aja. Wah, ini biasanya kok tim rebahan. Tim rebahan itu akan selalu enjoy. Ya. Terus ada yang bilang bosan. Ada juga yang bilang kacau lah intinya. Yang dirasain tuh kacau. Ambiar nggak? Terus abis itu yang dilakuin selama karantina. Ada yang baca, wow. Ada yang kerja dan produktif. Ada yang belajar self love. Luar biasa, bener banget sih. Kan banyak ya sekarang yang ngasih kayak webinar-webinar gitu, terus habis itu ngasih materi-materi kuap itu banyak banget kan. Belajar online, ini ada 4 orang yang ngisi, yang lain ya udah ada 5 nih. Menikmati hidup, wih, bosan di luar. Udah menikmati hidup loh dalam rumah. Amazing, kalian positive thinking banget. Di sini masih ada 4 ya. Kira-kira lagi quality time dengan adik. Iya mas. Ini ada berapa sih tadi? 9 ya kak. 1, 2, 3, Kita 4, ada 5, 6. ini totalnya 10 ya, 8. Berarti ada 8.
nggak jawab ini nih. Soalnya aku lihat dari teman-teman aku sendiri nih, teman-teman terdekat aku tuh kebanyakannya gini nih yang dilakuin. Netflix and chill, makan. Sekarang sih lagi puasa ya, tapi biasanya pada begadang terus habis itu sampai malam atau misalnya sambil denger kayak gitu sambil makan. Terus habis tidur, jam udah balik, jadinya aku balik di sini. Habis itu mungkin main sama teman atau enggak ngobrol atau main sama kucingnya. Nah itu sebenarnya pas istirahatnya kita ya, kan selama ini kita tuh udah capek menjalani kehidupan yang berat mungkin, tapi di sini gara-gara karantina kita istirahat itu cuma apa sih, cuma kita tuh bisa ngelakuin yang lebih dari sebagai gini kayak yang tadi teman-teman udah ngasih tahu sih, kalau misalnya kita ngelakuin self development. Nah, self development itu apa? Self development itu disebut juga sama personal development. Jadi gimana sih seorang itu bisa nilai dan mengembangkan kualitas mereka, pertimbangan tujuan mereka tuh dalam hidup mau ngapain supaya bisa mewujudkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kayak gitu. Terus kenapa sih self development ini penting? Ini aku sadar ya betul yang ngomongnya. Kalau kita bilangnya kak, soalnya kadang-kadang suka curhat ngomongnya. Nah, ini kenapa sih self development itu penting? Karena yang pertama, kalau misalnya aku mau tahu dulu dong di sini yang kuliah berapa banyak ya? Kayak ada yang kuliah sih. Bisa kayak kasih reaction nggak yang kuliah? Atau yang kerja? Teman-teman yang kuliah boleh diberikan reaction-nya. Aku ada Razak. Razak kuliah masih sekolah, Made masih sekolah. Oke. Sekolah SMP apa SMA? Adelia masih kuliah. Oke. SMA. Oke, semangat Made. Nah, itu bahkan enak banget nih. Kenapa sih self development penting? Karena itu tuh justru meningkatkan prospek cita-cita. Nanti kalau misalnya buat yang kuliah sama yang SMA, simpel ini deh, kalau misalnya kalian mau terus ya kamu ya gitu pasti ditanya kamu selama SMA ngapain aja, terus habis itu apa sih yang kamu lakuin selama SMA itu buat mengembangkan kamu kan kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya mau S2 juga ditanya kamu sama masa anggur misalnya sama ini udah kerja belum, enggak mau S2 gitu misalnya. Nah sama nunggu S2 tuh kamu ngapain aja pasti ditanya untuk menggali itu kita ngapain sih selama masa kosong itu, karena itu tuh penting banget mendevelopkan diri kita supaya jangkauannya itu lebih luas loh, lebih kelihatan. Terus itu yang pasti ketika kita berkembang itu meningkatkan kepercayaan diri kita, karena dengan mengetahui kita tuh nantinya mau kayak gimana, terus abis itu goals-nya tuh apa, gitu jadi semangat, terus abis itu maksimalin potensi dan kualitas diri yang pasti bikin percaya diri. Terus abis itu yang ketiga, ya, kalau misalnya teman-teman tahu ada teori kebutuhan Maslow. Nah, salah satunya adalah yang paling itu apresiasi diri itu kemaknaan diri gitu loh. Jadi semakin kita tahu nih apa tujuan kita, terus habis itu apa yang bisa membuat kita berkembang dan apa yang bisa kita kembangin, itu semakin merasa diri kita tuh bermakna gitu buat hidup. Itu nggak ada tuh di tengah malam terus harus mikirin buat apa ya aku hidup, tuh ada lagi gitu. Oke, nah sebelum enaknya itu self dulu. Di sini ada love yourself and everything else falls into line because your relationship with yourself set the tone for every other relationship you have. Jadi sebelum kita membangun diri kita sayang dulu nih sama diri kita sendiri. Gimana caranya kita mau nge-develop diri kita, mau ngembangin diri kita, kalau misalnya kita aja nggak sayang sama diri sendiri. Makanya pasti awal tuh nanya
apa sih yang kamu rasain sama diri kamu, tapi kan masih ada yang jawab masih ada yang bosan. Nah, gimana caranya di masa yang tidak pasti ini, yang nggak tahu juga kapan selesainya, semoga cepat selesai, amin. Kita tetap bisa sayang sama diri kita sendiri. Tuh. Nah, gimana? Nah, pertama kalian mesti tahu anxiety kanan itu tuh semakin besar tingkat penolakannya, menghindangnya. Terus yang kiri itu semakin besar penolakannya. Nah, itu itu ada empat, yaitu yang pertama avoidant. Ini coba cari tahu sendiri ya, kita tipe yang mana. Avoidant yang pertama itu dia nyaman sama keintiman. Terus habis itu dia ngerasain kebutuhan yang kuat akan kebebasan. Makanya ada teman-teman kita yang misalnya nggak mau berkomitmen atau enggak yang tipenya temannya macam-macam tuh. Kan ada yang sama satu geng nih, ada juga yang gengnya banyak, satu yang dia nggak sama satu banget juga itu, tapi dia tuh merasa lebih bebas kalau misalnya dia tuh bisa kemana-mana. Terus abis itu juga yang saya contohnya ada orang yang memilih single, maksudnya stay single for a long time daripada dia menikah misalnya, itu berbeda. Terus habis itu ada yang tipe fearful, jadi dia tuh rapuh secara emosional, terus dia takut kalau misalnya mau ditolak, tapi dan nggak bisa juga percaya sama orang lain, jadi tuh dia lebih kecemas gitu. Terus abis itu ada juga yang anxious, dia takut sama penolakan tapi butuh sama orang lain, jadi dia kayak malu-malu tapi mau gitu loh kalau misalnya sama orang lain. Nah, terus habis itu yang terakhir, yang paling enak itu adalah secure. Dia ngerasa nyaman sama keintiman, tapi tuh nggak terobsesi sama hubungan. Jadi kayak kalau misalnya ada komitmen nggak apa-apa, tapi ya tetap menghargai kebebasan. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita tipe yang mana. Terus habis itu, jadi kita tahu gimana caranya beradaptasi sama orang lain, dan kita bisa tahu gimana caranya nge-handle diri kita sendiri. Nah, sebentar. Nah, gimana caranya biar kita kita nggak takut lagi, nggak percaya, maksudnya nggak susah lagi percaya sama orang lain. Salah satunya mungkin bisa dengan cara membuat diri kita terlihat menarik. Jadi, walaupun orang lain nggak melihat kita menarik, tapi setidaknya kita tuh percaya diri gitu loh, kalau misalnya kita tuh menarik buat orang lain. Nah, ini caranya. Yang pertama, teman-teman tuh harus ekspor. Misalnya, selama pandemi ini nih, ekspor dulu nih, yang makin suka. Ada yang jadi bisa main musik, atau misalnya tiba-tiba jadi online. Salah satu itu misalnya ada yang tiba-tiba bikin TikTok tapi jadi viral gara-gara ternyata dia jago nari. Itu sebenarnya juga self development mereka loh. Terus abis itu bagikan hasil temanmu. Nah, ini tadi kan abis explore, oh ternyata bisa nih masak, atau enggak, oh ternyata bisa nih nari, atau oh ternyata bisa nih main alat musik, baca puisi, atau hal lainnya, atau bahkan ternyata, oh ternyata aku bisa nih ngelakuin research kecil-kecilan gitu. Itu kan eksplorasinya teman-teman ya. Nah, gimana caranya supaya eksplorasi itu tuh nggak sia-sia, itu harus dibagiin ke orang lain, supaya
kitanya exposure sama dunia luar, dan biar orang lain tuh juga tahu. Jadi kita juga ada bahan diskusi sama orang lain. Misalnya karena kita nge-share, terus habis itu orang-orang tuh kayak, oh kamu bisa nari juga, yuk kita bikin nari bareng misalnya, atau misalnya, oh kita bikin ini bareng yuk. Secara tidak sadar tuh membuka koneksi juga. Terus kerjain apa aja yang baru, cobain segala hal. Mumpung masih ada waktu yang lebih longgar ya daripada sebelum-sebelumnya. Kan kalau misalnya biasanya kita lamaan di jalan, kalau sekarang kan udah enggak nih. Jadi kita harus coba nih kerjain apa aja yang baru. Terus abis itu manfaatin keunikan, yang pasti cari dulu nih keunikan kita tuh apa. Kalau misalnya keunikan kita ternyata make up, ya cobalah make up dengan berbagai style. Terus kalau misalnya kita keunikannya main musik, cobalah main musik dengan berbagai style. Misalnya yang tiba-tiba dulu ada musik pakai cup, itu juga kan sebenarnya uniknya kan. Nah, kita tuh coba explore kayak gitu. Terus abis itu cari alasan dasar untuk mencoba sesuatu. Jadi kalau misalnya dasarnya itu adalah ingin emang berkembang, jadi ini tuh alasan yang kuat kalau misalnya, oh nanti tuh aku mau kayak gini. Terus habis itu kasih kejutan sama orang-orang kayak, gimana caranya si unik itu keluar. Terus habis itu nggak usah ikutan yang viral banget juga. Juga kan kerjaan videonya, kalau misalnya ada yang bilang ih selebgram atau apalah gitu, biarin aja. Yang penting itu tuh sebenarnya tujuan aku adalah aku mau belajar editing video, caranya gimana satu hari satu video dengan konten yang berbeda-beda, misalnya kayak gitu. Nah, terus gimana nih caranya buat ngabain yang tadi? Caranya adalah nge apa ya, membatasi pikiran negatif. Karena apa yang kita pikirin itu tuh ngaruh sama apa yang kita rasain dan apa yang kita lakuin, dan sensasi di diri kita. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa aku nggak menarik nih buat orang lain, nanti tuh kita nanti bakalan ngerasa kalau misalnya kita tuh nggak berdaya, terus habis itu sedih, rasanya malu, ntar behavior-nya udahlah emang harusnya di rumah aja, malah jadi misalnya di kamar aja gitu karena nggak mood ngapa-ngapain, terus habis itu jadinya nggak mandi-mandi misalnya, nggak pakai pakaian yang menarik, terus kayak lusuh, mager gitu, kemana-mana mager ngapa-ngapain, terus jadinya lesu. Terus kalau misalnya kita udah mikirin sesuatu yang negatif, biasanya tuh kita jadi kayak rentan sakit gitu loh, jadi lesu. Nah, ini cara buat mencintai diri sendiri sebelum kita ngelakuin self-development. Yang perlu dilakuin adalah cari tahu teman-teman tuh gimana, apa kelebihannya, apa kekurangannya, terus apa yang teman-teman sukain dan apa yang nggak disukain. Terus habis itu yang pasti cari nih passion teman tuh apa sih? Cari tiga cara terbaik yang bikin teman-teman bahagia. Mau ngeluarin waktu yang banyak atau ngeluarin duit yang banyak, asal itu bikin teman-teman bahagia itu berarti passion. Terus habis itu yang pasti set goals-nya. Bikin backup plan kalau misalnya plan A nggak berhasil, kita harus ngapa. Terus abis itu sebelum goals itu tercapai, pasti ada trial dan error dong. Itu nggak apa-apa, karena setiap ada trial, pasti ada pembelajarannya. Terus abis itu stop comparing sama orang lain. Karena kalau misalnya terus membandingkan ke orang lain tuh nggak ada habisnya. Kayak nyapain diri aja gitu. Nah, yang nggak perlu dilakuin itu kayak uh, bikinnya tuh sempurna, langsung sempurna gitu loh. Terus yang penting tuh bukan sempurnanya sebenarnya, tapi gimana caranya jadi yang terbaik versi dari kamu sendiri. Karena kalau misalnya nunggu sempurna itu tuh nggak akan ada habis-habisnya. Yang penting coba aja dulu, karena akan ada yang pertama kali untuk segala sesuatu. Terus abis itu jangan memfilter. Jadi
gimana ya, kita tuh harus ngelihat sisi positif dan negatif, tapi harus objektif juga melihat segala sesuatu, jangan ngeliatin negatifnya doang. Terus yang pasti jangan jumping to conclusion, karena kalau misalnya kita berasumsi, terus habis itu ngerasa, tahu banget nih orang lain pasti bakal nilai aku kayak gini nih, udahlah nggak usah ngelakuin ini. Terus habis itu pasti dia akan kayak gini ini. Nah itu tuh nggak baik. Itu yang ada malah bukannya nge-break negativity dalam pikiran kita, yang ada kita malah mikir negatif terus. Terus abis itu kalau misalnya udah lewat, jangan ada short statements. Harusnya tadi nyobanya tuh gini-gini. Ya udah itu stop sampai di situ, nggak usah sampai nyalahin diri sendiri, tapi jadiin itu pelajaran. Terus abis itu ngasih label buat diri sendiri kayak, udah aku tuh emang kayak gini, banyak kurangnya, udah aku tuh emang serba salah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dikurangin. Supaya kita bisa lebih mencintai diri sendiri. Biar kita nggak kacau lagi kayak yang tadi disebutin di menti.com. Terus, nah, buat nyampe ke self-development ya, ketika udah self-love nih, yang pertama kita harus pastiin dulu areanya di mana. Ada yang tahu Ikigai konsep kan ya, ini udah sering banget sih sebenarnya, ada di mana-mana juga. Jadi pertama kita sebelum self development itu mesti tahu dulu areanya di mana. Ada 4 area nih kalau dari Ikigai konsep. Jadi yang pertama itu yang kalian suka lakuin. Terus abis itu ada juga yang kalian, ini kelihatan nggak sih? Ada juga yang dunia atau keadaan saat ini dibutuhkan. Terus abis itu ada juga yang bisa dibayar. Ada juga yang baik, maksudnya kalian tuh bisa ngelakuin itu. Misalnya nih ya, yang kita cintai itu misalnya nyanyi. Ya udah anggap aja kita mau suaranya tuh lebih bagus selama pandemi ini selesai. Kalian tuh bisa ikutin short course dari online atau enggak belajar dari buku-bukunya atau ada artikel-artikelnya. Tapi ada juga misalnya karena kamu udah jago nyanyi, terus abis itu kamu juga suka, itu kan disebut passion tuh. Nah, itu tuh malah jadi lebih mantap lagi tuh buat self-development-nya. Terus abis itu misalnya kamu ngelihat, oh orang-orang tuh lagi butuh masker banyak. Terus abis itu ada banyak kain yang nggak kesisa. Nah, kamu bisa misalnya gimana ya cara bikin masker, terus habis itu kalian kasih, atau kalian jualin. Nah, kalau misalnya kalian mikirnya kain-kain itu bisa kalian bikin, dan terus habis itu kalian jualin, itu jadinya vacation. Karena dari apa yang di lingkungan butuhin, terus kalian bisa dapetin duit dari sana. Terus apa yang kalian bagus lakuin, apa yang kalian bisa lakuin, dan itu bisa dibayar. Ada yang misalnya buka-buka webinar kayak gini, karena mereka punya bahan yang bagus, terus habis mereka biasa ngomong, terus habis itu berpengalaman di situ, terus habis itu akhirnya buka webinar kayak gini, tapi versi berbayarnya. Ada juga yang bikin webinar kayak gini, tapi versi buat dinonasi. Nah, itu kan caranya masing-masing. Sebenarnya itu self-development tersendiri. Kayak misalnya, ada acara kayak gini nih, sharing-sharing session. Itu tuh kan lagi dibutuhin sekarang untuk mengisi waktu luang. Nah, itu juga bisa jadi self-development teman-teman buat nambah masukan, terus habis itu mungkin nanti habis ini bisa discuss, terus habis itu bisa, mungkin ada yang jadi pembicaranya juga, itu kan ngelatih buat cara ngomong di depan orang banyak, apalagi versi kayak gini, gitu sih. Nah, terus habis tahu gimana areanya yang mana dari area tersebut.
si self development ini tuh nggak cuman di awal-awalnya doang semangat. Ini caranya. Jadi yang pertama, teman-teman tuh harus bikin personal goals. Jadi kayak tadi kan nentuin areanya di mana, terus abis itu caranya pakai apa. Kalau bisa areanya tuh jangan kebanyakan, soalnya biasanya terlalu banyak teman-teman malah jadi susah prioritasinnya yang mana. Bikin setidaknya maksimal 3 area yang bakal ditetapin jadi goals selama masa pandemi ini, terus habis itu bikin timeline-nya. Jadi teman-teman bikin goals-nya, terus habis itu planning self development-nya tuh caranya kayak gimana, terus habis itu timeline-nya kayak apa. Nah, terus teman-teman bikin nih improvement-nya. Misalnya targetnya let's say pandeminya selesai Juni, berarti 2 bulan lagi. Targetnya ngurusin badan. Oke, dari ngurusin badan, caranya gimana ya? Misalnya baca banyak artikel buat tahu seberapa banyak kalori dari setiap makanan, terus abis itu ngurangin makanannya, terus abis itu ikutan kalau misalnya Jennifer Bahdi bikin acara buat senam bareng mungkin, terus abis itu setiap pagi ada taunya week 2 udah makin lama makin turun nih. Misalnya mulai cheating makanannya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh harus dijaga sama ke-6 hal ini. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman sumbernya sih. Sumber dari tadi aku ngobrol itu tuh dari beberapa buku, kan ada yang nggak kesebut. Dari 3 buku sebenarnya sama beberapa web. Mungkin gitu aja sih, Kak. Oke, terima kasih sekali. Ngomongnya kecepatan nggak ya? Terima kasih Kak Ica untuk pertanyaan ini lagi. Presentasinya bagus. Ini tentang self development ya. Jadi bagaimana cara kita memaksimalkan waktu kita. Bagus nih kira-kira kayaknya kita harus ikut yang namanya sesi senamnya Jennifer Bahdim. Biar badannya kayak Jennifer Bahdim ya. Oke, menarik. Kalau misalnya teman-teman yang mau bertanya, boleh ketik di kolom chat atau bisa di open mic langsung. Atau bisa juga chat private ke admin atau ke host. Oke, Mbak Ica, mau tanya dong kalau misalnya untuk si self development ini, karena kan memang dengan kita nggak tahu nih kira-kira tuh siklus pandemi ini tuh akan berapa lama. Ya, itu masih lama ya. Ada yang bilang katanya sampai Juli, ada yang bilang mungkin sampai Desember. Nah, untuk halo, ada ya suara? Halo. Iya, bagus ya. Jadi tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, jadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Oke, jadi Bingung habis akunya. iya, jadi oke gini, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, saya ulang ya, bisa open mic langsung. Kalau misalnya tidak open mic, bisa ketik di kolom chat atau bisa chat private ke host ya. Kayak sambil nunggu penanya dari teman-teman yang lain, hostnya dulu deh yang nanya. Menurut Mbak Ica sendiri, apa sih yang harus kita lakukan selain hal-hal yang tadi, ketika memang kita tidak bisa konsisten dengan menjalankan apa yang sudah kita lakukan. Lama-lama kan kita akan jadi putus asa ya, duh bosen nih kok nggak berubah-berubah, karena bisa jadi yang harusnya olahraga untuk nurunin berat badan, olahraganya seminggu sekali, padahal disaraninnya misalnya tiap hari. Nah, ada tips nggak sih gimana caranya supaya kita bisa konsisten menjalankan list yang sudah kita yang sudah kita buat? Kira-kira seperti apa? Oke, yang bikin kita konsisten kan ya, di luar dari goals, ya langsung jawab aja. Boleh. Sambil nunggu peserta yang lain. Di luar tadi yang ada goals, terus habis itu ada mentornya, atau enggak ada teman yang buat ngejagain supaya kita tetap konsisten sama self development-nya. Yang pasti yang paling penting adalah sesungguhnya satu, niat. Itu Masalah beneran, sama umat itu ya, niat. simple.
Iya, itu tuh simpel, tapi itu tuh niat dari awal tuh harus kencang dulu. Dan yang paling penting adalah niat tuh dari diri sendiri, buat diri sendiri, dan oleh diri sendiri. Mhm. Jadi nggak akan lebih kencang penjagaan, maksudnya konsistennya, kalau misalnya itu tuh niatnya emang karena aku pingin gitu, bukan karena orang lain. Misalnya kayak yang tadi deh, yang diet itu ya. Kalau Mhm. misalnya dietnya karena biar nih cewek suka nih sama gue harus diet nih, gue harus six pack saat pandemi ini selesai. Itu bakal lebih mudah goyah daripada ketika niatnya, oh pas pandemi ini selesai gue harus diet nih karena gue pengen lebih sehat. Nah itu tuh bakal lebih kuat. Kenapa? Karena misalnya kalau misalnya niatnya motivasinya itu dari eksternal, eksternal itu kan nggak bisa diprediksi ya. Kalau misalnya Mhm. ceweknya doyan misalnya, kalau misalnya ceweknya ternyata jadi nggak doyan di tengah jalan, motivasinya hilang. Terus habis itu jadinya nggak konsisten. Gitu sih. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah niat dalam dirinya itu sendiri tuh apa Betul ya, jadi balik buat lagi ya, nguatin si goals-nya. oke, berarti memang balik lagi adalah niat. Dan niat ini susah-susah gampang ya, bisa goyah di tengah jalan, atau bisa tetap teguh sampai akhir. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Kak, saya mau nanya, sebegitu perlukah kita melakukan pengembangan diri atau si self development ini, atau kita cukup pasrah aja, gini ya gini-gini aja lah, jangan menyalahkan keadaan karena kan katanya kita harus berserah diri. Nah itu gimana tuh dengan konsep prinsip orang yang berserah diri ya? Berserah diri. Oke. Berserah diri itu sebenarnya sepenangkapan aku ya, konsep berserah diri itu berserah diri akan takdir. Jadi bukan berarti nggak berusaha. Nah, si self development ini kan merupakan bagian usaha ya. Mhm. Jadi sebenarnya kalau misalnya bagi yang umat muslim aja deh, kan katanya harus doa dan tawakal, baru berserah diri. Masa tawakalnya hilang gitu. Bener juga ya, Nah, masa tawakal iya hilang. kan? Mhm. Nah, ya kenapa penting banget? Ya kembali lagi ke tujuannya. Kalau penting banget karena sebenarnya ruginya bakal di kita sendiri juga sih. Kalau misalnya mau gitu-gitu aja, karena kalau misalnya dia kerja, jenjang karirnya bakal kehambat. Maksudnya bakal tidak secepat orang-orang yang self development-nya kenceng. Pasti akan lebih terlihat kan sama atasan-atasannya. Terus kalau misalnya dia masih kuliah, buat nyari ke depannya juga lebih gampang orang-orang yang sebenarnya daya juang dan keinginan untuk berkembangnya itu lebih besar. Karena yang pasti ketika daya juang dan keinginan berkembangnya itu lebih besar, dia tuh punya potensi yang lebih banyak dan lebih kuat di dalam dirinya. Jadi orang-orang tuh lebih tertarik sama dirinya sendiri. Oke, menarik ya. Jadi memang konsep tentang berserah dirinya ini, berserah dirinya atau pasrahnya ini tuh harus benar-benar apa ya, kayak ubah ya mindset berpikirnya mungkin ya. Iya, Oke, benar banget. Menurut aku menarik, sih gitu sih. menarik banget. Berserah diri itu ketika kita udah usaha. Ya bener ya, sepakat. Oke, jadi Kak Ica kalau misalnya nih terkait kondisi yang ada di sini, bahkan ada yang pernah bilang eh, ya udahlah hidup mah dijalanin aja, slow, nggak usah dipikirin. Kita tuh harus pikiran tuh harus bebas tanpa beban. Nah kalau misalnya kondisi seperti itu sebenarnya dia tuh sudah self development belum sih? Bisa jadi. Menurut aku sih justru itu bisa jadi. Bahwa justru dia sudah, berarti kalau misalnya seperti itu bukannya dia tidak ada usaha ya? Bisa jadi itu jadi self development buat orang yang pencemas. Oke. Kalau Oke. misalnya dia tadinya overthink everything, nah dia lagi belajar relaksasi dalam dirinya, mungkin ya udah tenang dulu, itu bisa jadi. Tapi akan menjadi tidak berusaha ketika emang dari awal ya gitu-gitu aja. Oke, sip, menarik. Ini udah ada ya dua penanya yang masuk, katanya mau open mic.
Razak boleh ya kalau misalnya Mas Razak kalau misalnya mau open mic silakan di open mic. Kak Ica siap mendengarkan pertanyaan dari Mas Razak. Halo Kak Ica. Halo. Iya, Reza mau nanya apa? Ya. Atau mau Yang curhat biasa apa mungkin? gini Kak, yang biasanya keluar terus tiba-tiba nggak bisa keluar. Kan itu nggak terbiasa ya. Nah, Gimana, maaf? Jadi halo? Mas, suaranya kurang kencang sih sebetulnya Mas Razak. Oh ya, oke. Nah, sip. Udah. Udah. Nih, yang biasanya keluar terus tiba-tiba nggak keluar. Kan nggak terbiasa ya. Kayak biasanya setiap hari itu pasti keluar rumah atau keluar kosan gitu. Sekarang kan gara-gara ada PSBB gitu, jadi nggak bisa keluar. Nah, udah berusaha buat terbiasa, tapi malah larinya itu ke psikis, kayak sedih, terus gelisah. Aneh mungkin bisa jadi. Nah, itu gimana tuh cara buat ngilanginnya? Karena jadinya nggak bisa buat produktif. Ini aku langsung nanggapin atau gimana? Iya, boleh dong. Oh iya, langsung ya. Iya, langsung. Oke, kan tadi ceritanya karena terbiasa keluar, terus habis itu jadinya rungsem gitu ya, jadi nggak semangat, jadi nggak produktif. Nah, yang perlu dilakuin sebenarnya, ini materi kita nih minggu lalu. Nah, jadi yang perlu dilakuin, yang pasti sebenarnya orang tuh akan ada masa adaptasi. Mungkin pas awal dari kita aktif ke masa PSBB, awalnya masih menikmatin nih, wah ya udah jadi bisa malas-malasan, terus habis itu makin lama kan main sini makin bosan. Nah itu masa adaptasinya kita. Tapi sebenarnya masa gelisah, masa sedih itu tuh wajar. Tapi yang harus kita cari adalah bagaimana cara menghibur diri sendiri. Caranya orang tuh beda-beda. Ada yang jadi main sama temennya, ada yang jadi misalnya jadi nyanyi-nyanyi misalnya, atau nggak jadi ngobrol sama temennya lewat Zoom, atau misalnya baca buku. Nah, Razak tuh harus explore dulu nih, apa sih yang bisa bikin Razak senang ketika lagi sendirian. Maksudnya ketika lagi masa PSBB ini. Kalau misalnya emang udah nyoba nonton, terus habis itu nyanyi, atau nggak ngelakuin hal-hal yang biasanya Razak suka tapi nggak ngaruh, itu bisa juga dikasih kayak deadline gitu loh. Dikasih deadline kapan aku maksimal bisa ngerasain kayak gini. Terus habis itu kita gimana caranya berpositive thinking. Misalnya, selama ini kita mikirnya kalau misalnya ini sampai Desember, aku berarti nggak bisa ngapa-ngapain sampai Desember. Nah, pikirnya jangan aku nggak bisa ngapa-ngapain sampai Desember, tapi kira-kira apa ya yang aku bisa lakuin sampai Desember? Apa nih hal-hal yang selama ini aku tahan karena aduh nggak ada waktu, ternyata sekarang kan dikasih waktu nih karena COVID ini. Nah, itu tuh mesti dicari ya selama ini kita nggak bisa lakuin karena nggak ada waktu tuh apa. Terus apa yang bikin kita senang. Nanti ketika kita udah senang, bisa balik lagi deh ke produktif. Gitu. Jadi Mungkin, ambil sisi positifnya ya. bener banget. Mungkin kita mau nambahin, kan ini materi kita nih, minggu lalu. Mumpung ada orangnya. Oke, gimana Mas Raja? Masih ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Bagi tanya menyimak aja dulu katanya. Setuju sama Ica katanya. Oke, selamat jawab ya Mas Razak. Tadi pernyataan dari Mbak Ica. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Ini private nih katanya ya. Mbak Ica, bagaimana mengatasi pikiran yang terus berpikir harus produktif di saat pandemi? Namun, di satu sisi, pikiran itu secara nggak sadar membuat pressure atau stres meningkat. Ih, kok sama sih kayak saya? Coba Mbak Ica dijawab. Ini pertanyaannya mewakili pertanyaan apa saya juga. Oke, gimana caranya? Oh, jadi ini tuh jadi ceritanya, dulu aku mencoba memahami pertanyaannya ya. Ulang ya, Jadi, saya ulang ya. Bagaimana
bagaimana mengatasi pikiran yang berpikir harus terus produktif di saat pandemi. Namun di sisi lain pikiran itu secara nggak sadar sudah mempressure kita atau meningkatkan stres kita. Jadi kita tuh kayak pada saat pandemi tuh pengennya produktif terus nih. Tapi satu sisi ternyata pikiran pengen produktif itu malah meningkatkan stres kita gitu. Itu kayak harus gimana ya caranya supaya balance gitu. Stres enggak tapi produktif iya. Oke. Ini semoga menjawab ya. Soalnya aku juga pernah merasakan hal-hal yang kayak gitu tuh. Kalau aku sendiri, aku biasanya bikin timetable. Ini sederhana tapi it works. Timetable-nya di HP aja, nggak usah banyak yang tahu. Maksudnya nggak usah ditempel di dinding gede-gede juga, cukup kita dan Tuhan yang tahu gimana caranya ngebagi waktu. Misalnya, produktifnya kan macam-macam ya. Misalnya produktif kantor, terus habis itu produktif komunitas, produktif hal yang lainnya. Nah, ini dibagi waktu gimana caranya dalam satu hari itu potongannya tuh kayak potongan pizza. Tapi jangan sampai juga lupa sama self-care-nya. Jadi misalnya hari ini aku udah kerja nih dari jam 9 sampai jam 5. Nah, dari jam sampai jam 8 misalnya. Jam 5 sampai jam 8 itu aku ngurusin komunitas. Terus dari jam 8 sampai jam segini aku tuh harus sama keluarga. Karena kalau enggak aku akan terus mikir-mikirin gimana caranya produktif di kedua hal itu. Terus abis itu misalnya jam 9 sampai jam 10 aku harus dengerin lagu atau enggak maskeran atau enggak ngelakuin hal yang benar-benar aku suka untuk diri aku sendiri. Jadi pokoknya gimana caranya produktif tapi nggak ngelupain peduli Kewajiban. sama diri sendiri. Oke. Karena sebenarnya diri sendiri juga butuh diri sendiri. Dirimu juga butuh dirimu. Jangan lupa kalau misalnya kamu tuh juga butuh dirimu sendiri gitu. Iya, jadi Kadang maksudnya jangan terlalu banyak lupa. kasih pelayanan ke orang ya. Ya nggak sih Mbak Ica? Jangan terlalu banyak ngasih pelayanan ke orang, tapi kita lupa untuk melayani diri sendiri. Iya, bener. Kita harus butuh satu waktu kayak masuk ke dalam kaleng, ya udah itu diri kita sendiri gitu. Kita di saat dimana kita ngedengerin apa yang kita rasain dan apa yang kita pikirin, terus habis itu kita ngeredus stresnya sendiri. Dan itu biasanya enaknya di malam hari sih, sebelum tidur. Terus habis itu, yang paling worst lagi adalah aku pernah baca, tapi aku lupa, ini di mana tiap hari itu harus ngasih terima kasih. Terima kasih sama diri sendiri. Terima kasih ya, aku hari ini aku udah ngerjain ini loh. Terima kasih aku udah hari ini ngerjain ini. Terima kasih aku udah gak lupa sama diri aku sendiri hari ini karena aku hari ini udah makan makanan yang bergizi, udah merawat diri aku dengan baik. Terima kasih hari ini aku disebutin gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ngerasa, aduh gue harus lebih produktif lagi nih, sebenarnya tuh kita bisa tahu, oh hari ini tetap produktif kok, tetap bermanfaat kok, baik buat orang lain maupun diri sendiri melalui si terima kasih di setiap malamnya itu. Ya, karena mungkin untuk sebagian orang produktif itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan. Contoh mungkin kayak menghasilkan uang atau menghasilkan segala sesuatu. Tapi kan sebetulnya ketika kita sudah bisa melakukan satu progres ke depannya atau lebih baik dari hari sebelumnya itu kita bisa dikategorikan produktif juga ya Mbak Ica ya. Jadi Iya. nggak melulu tentang misalnya ada kok beberapa temen saya juga yang merasa bahwa aku nih nggak produktif. Pas ditanya produktif itu apa? Iya aku nggak ngasilin duit sama sekali. Maksudnya produktif itu bukan berarti menghasilkan uang. Ya tapi kan buat orang-orang yang nggak terlalu paham tentang psikologi itu pasti kan akan berpikir bahwa produktif adalah yang menghasilkan uang. Produktif itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kualitas diri atau misalnya sesuatu yang sudah kita kerjakan dan menghasilkan itu adalah produktif sebetulnya ya. Jadi nggak semua tentang uang. Bener banget sih, aku setuju. Produktif itu tuh, kalau menurut aku sendiri, bagaimana bisa bermanfaat kan. Nah, bermanfaat itu bisa macam-macam, bisa buat kerjaannya, bisa buat hobinya, bisa buat keluarganya, bisa buat teman-temannya, mungkin yang pasti jangan lupa bermanfaat buat diri sendiri sih. Karena Betul. kadang kita terlalu fokus buat orang lain, tapi kita lupa sama diri sendiri. Nah, karena kita lupa sama diri sendiri, justru pikiran pingin produktifnya itu jadi bikin kita stres. Nah, betul. Dan jangan lupa di setiap malam
itu selalu ucapkan terima kasih terhadap diri sendiri, terima kasih pundak, terima kasih kepala, kaki, Makasih semua diucapin terima trotoar. kasih. Ya, semuanya jadi ucapin terima kasih. Kenapa sih itu penting Iya. ya? Karena bentuk self care itu tuh salah satu bentuk self care yang paling sederhana ya Mbak Ica ya. Mm-mm. Semoga terjawab ya bagi yang nanya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Mbak Ica dari Mbak Adelia Oki. Kak, aku mau tanya, kadang kita punya beberapa hal yang ingin ditingkatkan. Ada tips nggak Kak buat milih hal yang harus jadi prioritas kita tuh apa? Tips buat pilih prioritas. Hmm. Wah, ini harus tahu lebih dalam lagi ya. Misalnya apa nih? Salah Contohnya ada satunya apa apa aja? nih Mbak Adelia yang mau ditingkatin, apa yang ingin ditingkatkan? Misalnya dalam bentuk pekerjaan kah, atau prestasi Hmm, kah, achievement kah? Karena beda-beda ya tiap orang yang ingin hmm, ditingkatkannya. iya. Atau Yang mungkin pasti yang ingin meningkatkan gaji? prioritas itu bisa jadi loh. Ya itu Untuk bisa juga beberapa kan? orang gaji itu yang pertama kan? Ada Iya, beberapa orang gaji pertama. Ada juga yang gajinya UMR nggak apa-apa, tapi yang penting aku pengalamannya banyak gitu. benar, Atau benar, 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 kreatifnya benar. banyak gitu. Sepakat, sepakat. Nah ini kira-kira boleh nggak Mbak Adelia, kira-kira apa sih yang pengen ditingkatkan dari Mbak Adelia ini? Salah satunya supaya nanti tips yang diberikan sama Mbak Ica sesuai dengan kebutuhan dari Mbak Adelia. Misalnya Coba mau masih meningkatkan menulis, tapi ada juga keinginan meningkatkan skill fotografi. Jadi pengen di satu sisi pengen meningkatkan skill menulis, satu sisi pengen meningkatkan skill fotografi. Gimana tuh kira-kira Mbak Ica? Ada tips nggak sih mana yang harus diprioritasin? Oke. Berarti dua-duanya jatuhnya berkaitan dengan hobi ya? Atau salah satu misalnya jadi mata pencarian mungkin? Bisa jadi. Kalau misalnya, kan, kalau misalnya dua-duanya hobi, bisa lihat yang mana yang paling kamu suka. Kalau semua dijalankan takutnya nggak bisa bagi waktunya, Kak. Oh iya, oke. Gini, pertama kamu harus tahu yang mana yang paling kamu passionin. Sebenarnya passion kamu tuh yang mana? Ya, ya, Yang benar. nulisnya kah? Lebih senang ke nulisnya kah? Atau ke fotografinya? Terus, abis itu, yang mana yang lebih, tergantung sini gimana cara ngeliatnya ya. Misalnya, kamu melakukan kedua itu karena tujuannya adalah untuk mengekspresikan diri. Bisa dilihatnya dari mana yang lebih kamu suka. Tapi kalau misalnya tujuannya karena mencari uang, yang mana yang lebih menghasilkan. Yang Itu mana ngaruh. lebih banyak menghasilkan uang. Iya, benar. Iya, Terus habis benar-benar. itu, terus kalau misalnya dilihat dari durasinya, oh kalau misalnya belajar fotografi cuman butuh waktu 3 bulan, misalnya ada short course-nya nih 3 bulan. Tapi kalau misalnya belajar menulis, butuh waktu 6 bulan. Mungkin aku fokus dulu kali ya ke fotografi. Nah, dari situ juga bisa dilihat. Terus habis itu, kamu bisa bikin SWOT-nya. Nah, itu tuh tipsnya yang paling gampang. Bikin tabel SWOT-nya. Strength-nya apa, misalnya strength dari si fotografinya itu apa, terus habis itu strength dari menulisnya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nanti habis itu di-combine. Terus habis itu bisa kelihatan deh yang mana yang lebih banyak irisannya di strength-nya atau opportunity-nya. Nah, itu bisa dijadiin prioritas buat kamu. Gitu sih, Kak, dari aku. Tuh. Menjawab nggak, Adelia? Gimana Mbak Adelia terjawab nggak? Jadi itu sebetulnya kalau misalnya mau skala prioritas itu benar-benar kita list ya dari keduanya ya Mbak Ica. Jadi di list itu misalnya kalau menulis apakah ini termasuk hobi, menghasilkan atau tidak, kemudian kira-kira apa yang ingin ditingkatkan dari menulis ini, terus fotografi apa, nanti baru dibandingin nih, ketika kita sudah dua-duanya ditulis, kita bandingkan, baru nanti Mbak Adelia akan menemukan titik terang, kira-kira mana yang akan jadi prioritas, gitu. Misalnya, oh kalau menulis, aku kayaknya baru taraf ini nih, kalau fotografi udah taraf ini, oh, kayaknya aku harus naikin dulu skill aku jadi fotografi, baru nanti nulis. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi mending tadi kata Mbak Ica juga dipastikan dulu nih poin-poinnya, kira-kira
menulis ini sudah sampai mana keahliannya, misalnya kebutuhannya, menghasilkan atau tidak, dan Siapa? sebagainya. Betul, seperti itu. Semoga terjawab ya, Mbak Adelia. Ada lagi nih pertanyaan Mbak Ica. Kak mau tanya, gimana ya cara be there untuk teman yang selalu ngerasa insecure? Thank you, katanya. Gimana? Ulang Caranya? ya. Gimana? Iya. Gimana caranya supaya be there Oh, be there. untuk teman yang selalu ngerasa insecure? Caranya untuk selalu be there sama teman yang insecure. Yang Be selalu there jawabannya. ngerasa insecure ya. Jadi gimana caranya? Jadi Sure. ini temennya, jadi intinya tuh dia punya temennya tuh selalu ngerasa bahwa dia insecure. Jadi gimana sih saya harus be there, harus ada menjadi orang yang tepat pada saat dia insecure gitu, sehingga dia bisa dipercaya. Mungkin kayak gitu sih kayaknya. Oh, gitu. Yang perlu kamu lakuin adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi orang itu tuh kadang lebih dominan untuk membalas, mendengar untuk membalas gitu. Kadang suka sadar nggak sih kalau misalnya teman kamu nih curhat, kamu ngebaca untuk ngebales si curhatannya itu, bukannya buat ngedengerin dan ngemahamin mereka. Nah, yang perlu dilakuin adalah ngertiin dulu sebenarnya mereka tuh lagi ngerasain apa sih, terus abis itu insecure-nya tuh kenapa sih, gitu. Terus lebih ke mengerti apa yang mereka rasakan, terus jadi pendengar yang baik, nggak ngejudge, jangan bikin tambah insecure gitu. Jadi lebih ke menerima dan mengerti mereka. Gitu sih. Oke, jadi kan tapi biasanya nih Mbak Ica, kalau misalnya orang insecure, memang semua kata kuncinya adalah mendengar. Kalau di kajian keilmuanku ya, kita tuh ada dua proses mendengarkan. Proses mendengarkan itu ada listening sama hearing. Kalau kalau hearing itu benar-benar kita menyimak semua informasi. Kalau listening itu cuma dengerin doang. Kadang kan kita main handphone, kamu dengerin gak sih aku cerita? Iya, aku denger kok, aku denger. Nah, ada kan yang kayak gitu ya. Nah, Itu. ada kan yang kayak gitu. Jadi gimana sih supaya bisa menjadi pendengar yang baik? Harus seperti apa sih yang dilakukan supaya orang yang insecure ini tuh mau menerima kita? Karena kan kalau insecure berarti dia sulit untuk menerima kehadiran orang ya. Betul ya? Kalau untuk orang insecure kan dia sangat sulit menerima kehadiran orang. Nah, bagaimana supaya kita bisa hadir di sana sebagai pendengar yang baik tanpa dia merasa insecure ke kita? Nah, masalahnya kan nggak semua orang nih bisa jadi pendengar yang baik. Kalau menurut Mbak Ica, kayak gimana sih pendengar yang baik itu apa yang harus dilakukan untuk jadi seorang pendengar yang baik? Jadi pendengar yang baik itu yang pasti dia here and now. Jadi ketika aku di sini, aku nggak pikirannya di mana-mana. Aku yang di sini dan fokus sama kegiatan sekarang. Jadi kalau misalnya temannya lagi cerita, usahain ya fokus dengerin cerita temannya, bukannya sambil ngapain, dan malah jadinya ngabain cerita temannya. Ketika kita udah bisa mendengar dengan baik, mesti kita nyimak dengan baik, kita bisa ngertiin mereka, kita bisa fokus sama cerita mereka, kan berarti kita menghargai mereka ya. Berarti nanti akan tumbuh rasa percaya dari teman kita itu udah nggak insecure lagi di dia. Gitu. Semoga terjawab ya. Suara saya ada lagi kan? Soalnya hilang tadi. Tadi aku bingung. Suara aku ya. Oke, jadi intinya adalah here and now, here now. Jadi udah artian kamu jangan sibuk dengan segala rupa yang ada di sekitar, cukup fokus sama temanmu karena dia butuh banget
kamu kalau mau jadi pendengar yang baik, tolong fokus terhadap apa yang disampaikan sama temennya ya. Oke, menarik ya. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Next, Mbak Gita ada lagi yang nanya masuk. Pertanyaannya, Mbak, kalau Mbak, kalau self development ini sama nggak sih dengan self development ini menghasilkan self improvement nggak katanya? Pastinya sejalan. Langsung banget ya aku jawab. Dijelasin biar orang paham. Dia nanya, Okay. apakah self development ini akan selalu menghasilkan self improvement? Pastinya, walaupun jadi gini nih, ketika self development kan berarti kita mau berkembang ya. Self improvement tuh berarti kita ada perubahan dalam diri kan. Nah, ketika kita melakukan usaha untuk berkembang, setidaknya pasti ada sedikit improve di dalam diri, walaupun nggak terlalu kelihatan. Tergantung bagaimana kita mendevelop diri kita sendiri. Kalau misalnya developnya jor-joran banget nih, misalnya deh, contoh, dari gara-gara pandemi, dari nggak bisa masuk sama sekali, tiba-tiba jadi banyak banget masakannya. Itu kan kelihatan banget improve-nya. Nah, itu bisa dikatakan terlihat banget, tapi ada juga yang sebenarnya self-development-nya udah naik sih, tapi sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kan itu bisa tetap sedang development ya, walaupun sedikit. Oke. Yang penting kan ada step-nya, ada progresnya. Jadi si self improvement ini memang selalu akan berkaitan dengan self development ya, Mbak Ica? Sejalan gitu dengan dengan kita mengembangkan diri, otomatis kita melakukan self improvement juga. Oke. Ada nggak sih kira-kira kalau misalnya sudah melakukan self development tapi dia tidak mengalami self improvement, ada nggak? Ada ketika yang dilakukan cuman gini, misalnya nih, aku ngelakuin self development kok, aku langsung contohnya aja ya. Iya. Misalnya aku ngelakuin kok self development, aku baca buku, tapi ternyata apa yang kamu baca itu nggak kamu amalkan. Atau misalnya, aku ikut kok web seminar self development ya, tapi habis itu aku nggak ngelis juga sih area mana yang mau aku develop. Terus habis itu gimana caranya, aku nggak ngelis juga. Yang penting kan aku udah ikutan. Nah, itu loh titik dimana perubahannya itu terjadi, itu karena aksi yang kamu lakukan. Ketika cuman dengerin aja atau baca aja tapi nggak ada aksi yang dilakukan, otomatis nggak ada improvement yang terjadi. Oke, jadi intinya untuk dapat self improvement itu adalah ketika kamu sudah melakukan satu aksi dari apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya kayak udah dengerin webinar series malam hari ini, terus kamu bikin list, maka itu secara tidak langsung sudah self improvement ya Mbak Ica? Jadi sebenarnya self development sama self improvement itu 11-12 gitu sih, kayak kegiatan dan hasilnya gitu. Oke, Self development itu kegiatannya, self improvement itu ya karena sudah berkembang akhirnya sudah terimprove gitu. Oh ya. Semoga terjawab ya yang bertanya. Jadi sebetulnya self development dan self improvement itu adalah sesuatu kayak perangko sama amplop. Jadi suratnya nggak akan nyampe kalau misalnya nggak ada perangko atau nggak ada amplop gitu ya. Itu kayak gitu. Iya, benar. Jadi itu udah sepaket aja intinya. Oke, terima kasih sekali Mbak Ica. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Boleh diberikan closing statement-nya dari materi pada malam hari ini? Oke, dari beberapa hal yang tadi aku sampaikan, teman-teman mungkin bisa searching lebih banyak lagi, mungkin akan lebih lengkap, lebih kuat, dan lebih tajam atas self-development-nya. Tapi pesan aku adalah akan selalu ada pertama di segala sesuatu. Jadi, jangan takut dalam mencoba. Akan ada selalu pertama patah hati, akan selalu ada pertama kali jatuh cinta, patah hati, nyobain sesuatu. Nah, itu tuh teman-teman harus nyobain segala sesuatunya. Jadi, ketika mau mengeksplor diri itu jangan takut. Dan yang paling penting, kayak yang tadi aku udah sebutin, setelah ini jangan lupa di list area yang mana yang mau di self-developmentin, dan
caranya gimana? Kalau misalnya nggak di list dan udah yang penting denger aja, nggak akan ada perubahan dan nggak bakal ada improvement yang teman-teman rasain setelah ikut ini. Jadi harus di list, harus aksi. Nah, betul. Yang Gitu paling sih penting aku. adalah aksi ya. Sip, terima Bener kasih sekali banget. Mbak Ica untuk closing statement-nya dari materi self-development ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru mengenai self-development. Dan yang paling penting, jangan lupa di list kira-kira area mana yang ingin teman-teman lakukan self-development-nya untuk saat ini. Minimal satu-satu lah, jangan dulu semuanya ya. Takut semuanya itu Iya. berat gitu. Kalau takut berat Nanti satu-satu jadi aja. wacana kalau semuanya. Iya, benar. Jadi satu-satu aja dulu mana yang mau di self development, terus nanti silakan lakukan. Setelah dilakukan, teman-teman bisa lihat apakah sudah terjadi self improvement tidak dengan apa yang teman-teman lakukan. Semoga dapat insight dari webinar series malam hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh dinyalakan dulu kameranya. Kita akan foto bersama seperti biasa. Sambil dinyalakan kameranya, saya mau menginformasikan kalau nanti hari Jumat kita bakalan ada yang namanya webinar series lagi untuk hari Jumat ya. Jangan lupa nanti tinggal cek di Instagramnya Love Yourself Indonesia yang akan mengisi adalah inisiator dari Jemaat